Memecah belah bangsa, Menentukan demokrasi, membahayakan kelangsungan negara, menggoyahkan kedaulatan, persatuan, dan kesatuan Indonesia, Bu. Ya betul, semua yang kalian ucapkan barusan itu semua jawabannya benar. Ancaman pada ketahanan nasional Indonesia ini juga terbagi di dalam beberapa macam. Hari ini kita hanya akan fokus pada bidang politik saja. Saya sudah kirimkan 2 link video, yang satu berupa berita dan yang satunya adalah talk show mengenai isu tersebut. Silakan disimak dahulu, nanti kita akan diskusi. Mengenai buzzer atau pendengung di media sosial yang kemudian analisanya atau cuitannya itu banyak kita lihat kalau di Twitter dibilang atau di tidak bisa melepaskan keriuhan Pilpres dari narasi yang dibangun di media sosial. Dapur media sosial kini menjadi pusat kendali persepsi dan digunakan sungguh-sungguh oleh para politisi. Selamat pagi pemirsa, Berita DH kembali di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Vivi yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 11 Mei 2022. Pemirsa, munculnya buzzer di dunia politik telah menjadi suatu batu sandungan bagi ketahanan nasional Indonesia. Buzzer atau yang dikenal sebagai seseorang yang menyinggungkan sesuatu baik dalam suatu produk ataupun isu-isu tertentu melalui akun-akunnya. Tujuan utama seorang buzzer tentu untuk mempromosikan sesuatu. Buzzer dapat menjadi berguna untuk mempromosikan iklan suatu produk. Cara kerja mereka sangat sederhana, memuji klien dan menghina sang lawan. Buzzer biasa dijalankan oleh suatu perusahaan karena sulit mengelola puluhan atau ratusan akun media sosial secara individu. Ancamannya muncul ketika suatu informasi tersebar luas oleh para buzzer, menimbulkan propaganda dan perang dunia maya pun terjadi. Kebanyakan buzzer juga memberikan informasi berdasarkan sumber yang kredibilitasnya belum disahkan. Pada akhirnya, sumber yang seharusnya terpercaya malah tertutup oleh informasi para buzzer. Juga fokus dari netizen malah teralih ke dalam berita yang diberikan para buzzer. Demikian berita DH terkini, selamat melanjutkan aktivitas. Kami segera kembali untuk melaporkan situasi politik terkini di berita DH sore nanti. Selamat pagi dan selamat datang di Topani alias Tongkrongan Politik Anak Muda Indonesia. Bersama saya Yigin dan saya Vila. Dan pada episode kali ini kami akan membahas mengenai topik buzzer politik dan hubungannya dengan revolusi 4.0. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Grateful dan Ibu Fani. Selamat datang Pak Grateful, Bu Fani. Baik Pak, untuk memulai talk show kami pada hari ini, saya ingin bertanya nih kepada Bapak Grateful. Apa sih persepsi Bapak mengenai revolusi 4.0 dan apa relevansinya terhadap isu buzzer politik pada saat ini? ya jadi dalam revolusi 4.0 ini menandakan era digitalisasi di sekitar kita semakin berkembang luas. Itu juga masuk ke dalam sistem politik kita. Jadi sudah banyak informasi di luar sana yang beredar, baik itu dalam posisi negatif atau positif. Dan juga itu karena kita sebagai rakyat kadang itu menerima informasi secara mentah, tidak diolah. Jadi itu juga bisa menyebabkan pecahnya sistem demokrasi kita. Ya baik, itu jawaban dari Pak Grateful tadi. Kalau dari Ibu Fani bagaimana Bu? Ya, setuju dengan Pak Grateful. Saya juga ingin menambahkan beberapa fakta dari Universitas Oxford menunjukkan tujuan buzzer di Indonesia adalah untuk memanipulasi dan membubarkan berita tidak benar untuk menyesatkan pihak yang menjadi target. Tidak hanya itu, informasi yang berasal dari media sosial dimanipulasi oleh bot dan manusia. Besaran uang yang diterima oleh buzzer bersikal 1-50 juta. Jadi sangat kelihatan motif kebanyakan buzzer itu hanya untuk mendapatkan keuntungan ekonomis saja. Nah, oke. Jadi ada isu yang paling dekat atau yang paling relevan dengan revolusi 4.0 dan buzzer politik itu pada saat pasca pemilu 2019. Kalau boleh tahu bagaimana sih rincian peristiwanya pada saat itu? Nah, pada saat pasca pemilu 2019 katanya ada tiga kelompok buzzer yang beredar. Yang satu itu pendukung Pak Jokowi, yang satu pendukung Pak Prabowo, dan yang satu lagi itu hanya menyebarkan informasi dari kedua belah pihak buzzer tadi. Nah, saat mereka itu masing-masing kelompok ada sekitar 100 buzzer, ada 100 orang. Dan ketika mereka diwawancarai, mereka itu menyatakan bahwa diri mereka itu tidak menyebarkan berita hoax, mereka hanya mengikuti kemauan dari klien. Dan katanya mereka itu gajinya juga tidak murah, seperti yang tadi sudah dibilang itu sekitar 1-50 juta. Dan kebanyakan dari mereka itu adalah mahasiswa-mahasiswi yang sedang dalam masa kuliah. Jadi kan mereka susah mencari uang. Jadi mereka itu mengikuti menjadi buzzer gitu.
Wah, tapi kalau misalnya menurut Ibu Fani, apa saja yang pemerintah bisa upayakan agar bisa menghentikan hal ini untuk terjadi ke depannya? Kalau menurut saya harus ada hubungan erat antara pemerintah dan media sosial dan harus sepakat untuk memberantas segala konten palsu yang bisa mengakibatkan propaganda. Tapi sekarang ini setahu saya sudah ada upaya dari sosial media seperti Twitter dan Facebook untuk menghapus jejak dan keberadaan akun-akun palsu yang melanggar kriteria atau regulasi sosial medianya. Contohnya Facebook yang menganggap Indonesia sebagai pasar terbesar ketiga di dunia dengan perkiraan 130 juta akun. Mengatakan ada pelatihan bagaimana menandai berita palsu yang kemudian dievaluasi oleh moderator dan dihapus jika melanggar standar komunitasnya. Baik, jadi yang saya dapat dari dari jawaban Bu Fani itu tadi memang sudah ada kesepakatan ya dari pemerintah dan juga sosial media, dan juga sebenarnya sudah ada regulasi di sini. Tapi yang perlu dilakukan adalah untuk mempertegas regulasi tersebut, karena buktinya pada saat ini masih banyak isu-isu buzzer politik yang tetap merajalela di sosial media. Baik, kita telah sampai di akhir episode pada kali ini. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Grateful dan Ibu Fani yang sudah bersedia untuk menjadi bintang tamu kita pada kali ini. Itu saja untuk episode kita pada kali ini. Salam Topami. Nah, oke. Tadi kan kita udah nonton video dari link yang udah dikasih sama Bu Rudi kan, dan kita juga udah dikasih tugas untuk mendiskusikan strategi dan langkah-langkah nyata yang dapat pemerintah Indonesia implementasikan kepada kondisi sekarang ini. Mungkin mulai dari saya dulu kali ya. Menurut saya sih seiring berjalannya waktu, negara kita Indonesia juga berkembang, terutama di bidang teknologi. Didukung juga oleh fakta bahwa kita sudah masuk dalam revolusi 4.0. Nah, dengan perkembangan ini tidak selalu tentunya menghasilkan sesuatu yang baik bagi negara dan bangsa kita. Seperti yang telah disampaikan dari video sebelumnya juga, buzzer politik merupakan salah satu hal yang menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia. Dan oleh karena itu menurut saya hal yang dapat pemerintah lakukan untuk menghadapi ancaman tersebut adalah dengan mengedukasi para pemuda-pemudi negara kita dalam cara menghadapi para buzzer politik ini. Nah, itu kan secara garis besar ya. Kalau menurut kalian langkah-langkah nyata yang bisa Indonesia lakukan adalah apa sih? Mungkin mulai dari Eugene dulu coba. Menanggapi strategi yang Pila udah katakan, berarti sebagai langkah nyatanya tuh kita bisa meningkatkan literasi media dan informasi dalam masyarakat kan, sehingga juga meningkatkan kemampuan masyarakat secara keseluruhan untuk berpikir secara lebih kritis lagi dan lebih bisa berhati-hati dalam menelan informasi dari sosial media. Dan sebagai tambahan, kita juga bisa memperbaiki sifat masyarakat dalam beretika. Contohnya, etika bisa dianggap sebagai pedoman dasar dalam kemajuan komunikasi dan teknologi untuk dapat membedakan aktualitas suatu informasi. Itu sih dari saya. Oke. Mantep nih. Kalau dari Gaby mungkin? Kalau dari saya sih, mengingat kemampuan literasi Indonesia masih cukup rendah dibandingkan negara lain, kita harus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena kan pendidikan merupakan salah satu hal utama pembentuk karakter seseorang. Nah, dengan adanya pendidikan yang baik, maka orang-orang akan lebih tahu mana hal yang baik dan buruk dalam melakukan suatu hal. Oke. Jadi sejauh ini sudah literasi media, beretika, terus ada juga meningkatkan kualitas pendidikan. Lanjut, kalau dari Fani gimana? Kalau menurut saya, pemerintah itu harus bisa meningkatkan dan memberikan pengetahuan yang benar mengenai politik. Karena dengan memberikan pengetahuan yang benar kepada masyarakat juga akan lebih menyadari pentingnya berkomentar dengan baik mengenai konflik politik atau isu-isu politik yang ada. Dapat dilakukan dengan sosialisasi mengenai politik dan siaran TV mengenai pengetahuan politik. Oke, aku juga setuju sih sama yang itu. Dan untuk menambahkan, mungkin bisa juga dari cara meningkatkan pemerintahan Indonesia, dari cara membangun hubungan yang baik antara rakyat dan juga pemerintah. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, contohnya transparansi antara pemerintah dan masyarakat, membangun kepercayaan rakyat, dan lain-lainnya. Oke, itu saja sih buat hari ini ya. Sudah cukup merangkup semuanya. Semangat beraktivitas, teman-teman. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga patut mengambil bagian dengan mengedukasi diri sendiri sehingga lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Edukasi juga merupakan komponen yang penting dalam memahami peraturan pemerintah yang ada, menghasilkan relasi yang baik antara sesama. Masyarakat juga dapat mendukung pemerintah dengan cara menyebar berita sebenarnya pada masyarakat dan meningkatkan literasi dengan menonton dan membaca, agar tidak mudah termakan berita hoaks serta tidak berkomentar yang dapat memicu keributan.
Berhubungan dengan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, mengambil aksi individu seperti mengedukasi diri bagi kepentingan bersama merupakan bagian dari mempertahankan kesatuan Indonesia dari ancaman yang ada. Implikasi dari Persatuan Indonesia juga bisa mengarah pada bagaimana rakyat Indonesia harus bersama-sama mendengarkan dan mengimplementasikan upaya, peraturan maupun regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka memberantas buzzer serta hoaks yang telah mereka sebarkan melalui sosial media. Buzzer ada yang baik dan ada yang buruk. Sebagai umat Kristen, kita seharusnya mendukung buzzer yang sesuai firman Allah. Menurut 1 Petrus 2 ayat 13, Allah berfirman bahwa kita harus menaati pemerintah dan undang-undang. Undang-undang ada yang mengatur tentang buzzer atau seseorang di media sosial. Maka dari sini, saya akan mendukung buzzer yang baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Saya juga akan bersikap dan berkomentar yang baik di media sosial. Awalnya buzzer memiliki tujuan baik, yaitu untuk mempromosikan suatu barang di medsos. Namun banyak orang yang mempersalahgunakan buzzer ini untuk kepentingan politik. Melalui peristiwa tersebut dapat terlihat bahwa buzzer politik bertentangan dengan firman Tuhan. Melalui Roma 13 ayat 1, Tuhan mengajarkan umatnya untuk taat kepada pemerintah, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal darinya. Oleh sebab itu, ayat ini memperingati manusia yang percaya padanya untuk memperhatikan tiap tindakan yang diperbuat khususnya dalam sosial media. Buzzer politik telah mengancam demokrasi Indonesia melalui cara mengadu domba pemerintah dan masyarakat. Amsal 1 ayat 7 mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat ini mengajarkan saya bahwa sangatlah penting bagi umat Kristen untuk memiliki sifat takut akan Tuhan, sebab sesungguhnya tidak ada pengetahuan yang terpisah dari kelakuan dan hubungan baik kepada Tuhan. Orang-orang berhikmat dan taat kepada Allah tentu juga akan taat pada aturan yang ada pada pemerintahan Indonesia dan tidak akan melakukan hal yang melenceng seperti penggunaan buzzer politik. Sebagai remaja Kristen yang berupaya untuk menjaga ketahanan nasional, saya belajar untuk mengingat Allah dalam setiap perbuatan saya, sehingga saya tidak menggunakan ilmu pengetahuan saya untuk melakukan hal yang tidak benar. Banyak buzzer negatif di dunia maya yang dapat menyebabkan pecahnya pemerintahan. Ancaman buzzer politik mengajarkan kita semua bahwa sesuatu yang terlihat jahat dapat digunakan untuk sesuatu yang baik. Kekuatan dan kepintaran yang manusia miliki seringkali digunakan untuk menjelek-jelekkan dan menjatuhkan seseorang. Padahal seharusnya kedua hal tersebut digunakan untuk melakukan sesuatu yang bisa memuliakan nama Tuhan serta memajukan bangsa dan negara. Demikian surat Paulus kepada Titus dalam Titus 3 ayat 1 agar kita terus bersiap untuk semua perbuatan baik. Kelebihan yang telah kita dapat dari Tuhan harusnya kita pakai untuk kebaikan, salah satunya dalam menjaga ketertiban politik Indonesia. Pada 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan untuk hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dari ayat ini saya belajar bahwa mempunyai hidup yang bebas dari dosa bukan berarti bebas untuk berbuat kesalahan yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Merdeka dalam hal ini bukan berarti bebas dari segala tindakan negatif. Sebagai orang yang merdeka, saya tidak boleh menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan oleh Tuhan untuk suatu hal yang tidak sejalan dengan ajaran Kristus, sama halnya seperti buzzer politik yang dapat membahayakan demokrasi negara kita. Oleh sebab itu, saya sebagai umat Kristus harus berupaya untuk menggunakan sosial media sebijak mungkin dan membantu satu sama lain untuk tidak membahayakan ketahanan nasional Indonesia. Dari mempelajari dan mengetahui adanya penyalahgunaan buzzer, kami menyadari bahwa banyak orang yang ingin saling menjatuhkan, banyak orang yang menyalahgunakan sosial media untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan banyak orang yang ingin melakukan kejahatan dengan berbagai cara. Kejahatan yang dilakukan melalui media sosial dapat menjadi ancaman terhadap negara. Kejahatan yang dilakukan buzzer seperti pada pasca pemilu 2019 sangat disayangkan dan itu melanggar hukum negara serta dapat memecah belah rakyat. Dari sini kita disadar pentingnya literasi dan pengetahuan dalam bermedia sosial agar tidak mempengaruhi, berkomentar ataupun berbuat sesuatu yang tidak baik. Dapat dilihat, kejahatan yang dilakukan ini sangat tidak bermoral. Kejahatan yang dilakukan buzzer dapat merugikan banyak pihak termasuk kita. Buzzer yang pada awalnya Allah menciptakan baik menjadi disalahgunakan. Pengguna buzzer juga telah menghina hikmat yang Allah telah berikan. Maka sebagai manusia yang memiliki pengetahuan, maka kita harus bersikap dengan baik di media sosial. Kami sebagai remaja Kristen Harus melakukan tugas dan peran kami sebaik mungkin demi menjaga ketahanan nasional Indonesia. Melalui ilmu, iman, dan akal budi. Indonesia, Jaya, jaya, jaya. Puji, ku sembah Kau Tuhan.